Oke, mulai lagi kita ke perbandingan ini easy lah ya. I feel like yaudah cuma gitu doang. Basically kalau perbandingan senilai itu dia kan kalau misalnya kita lihat nih, seiring naik nilai x-nya, maka nilai y-nya juga naik. Kayak misalnya nih di sini tuh x, ada yang x sama dengan 1. Di x sama dengan 1, nilai y-nya itu 2. Aduh, nilai y-nya itu 2. Kalau misalnya x-nya 2, 2 itu kan lebih daripada 1 ya. Berarti x-nya dia naik nih. Y-nya berapa? Y-nya 3. Berarti 3 itu kan lebih daripada 2. Jadi seiring bertambahnya nilai x, maka nilai y-nya juga bertambah gitu. Itu yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Kemudian perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, dia kebalikannya dari perbandingan senilai. Ya jadinya perbandingan yang kalau misalnya tadi perbandingan senilai itu dia makin gede nilai x-nya, maka y-nya juga makin tinggi. Kemudian ini tadi udah sampai mana ya? Ini oke, kita revise dulu. Kalau misalnya perbandingan senilai itu dia makin tinggi nilai x-nya, maka nilai y-nya juga ikut naik. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai kebalikannya, dimana ini x itu sebagai independent variable atau intinya variabel yang bisa berdiri sendiri, sedangkan y itu dependent variable, dimana dia itu bergantung dengan x gitu. Nah, kalau di perbandingan berbalik nilai, itu dia x-nya naik, maka y-nya turun. Nih, lihat. X-nya naik, y-nya turun. Nah, ini bisa dilihat di grafik ini. Kayak kalau misalnya nih, kita punya x sama dengan 1. Kalau misalnya x-nya sama dengan 1, maka nilai y-nya itu 2. Sedangkan ketika nilai x-nya itu sama dengan 3, 3 itu kan lebih daripada 1. Jadi, bisa kita simpulkan kalau x-nya itu bertambah gitu. Sedangkan, akan tetapi pas nilai x-nya itu sama dengan 3, nilai y-nya itu jadi 1. Nah, 2 itu 1 itu kan lebih kecil daripada 2 ya. Sedangkan ini tadi x-nya naik, y-nya turun. Jadinya bisa kita simpulkan kalau misalnya x-nya lebih tinggi, jadinya nilai y-nya tuh makin nilai y-nya menurun gitu. Jadi kalau misalnya perbandingan senilai, let's say we have ini formulanya, ya sebenarnya not really formula sih, tapi kayak itu like apa ya, biar ngerti konsepnya aja gitu. Jadi let's say we have A ini dia adalah, contohnya ini A itu X, B itu Y. Jadi dia ini berada si X-nya ini sama-sama berada di sisi yang sama, yaitu di atas ini gitu. Sedangkan kalau berbalik nilai, dia A-nya sorry harusnya yang ini dia 1, ini 2, ini 1, ini 1, ini 2, ini 2. Intinya dia jadi ya kebalik gitu. Kayak ini harusnya yang sama. Ya gitu lah. Ini 1, 2, 2, 1. Ini 1, 1, 2, 2. Begitulah. And then kecepatan atau kelajuan. Kalau kecepatan itu ini ya,
sebenarnya bisa di apain namanya, di utak-atik lah ya. Kayak kalau misalnya kita disuruh nyari waktu, ya berarti jarak tempuh dibagi kelajuan. Kalau misalnya kita mau nyari perpindahan, berarti tinggal kecepatan kali velocity kali waktu gitu. Nanti ini ada konversi satuan, dimana ya ini basic cartography lah. 1 jam itu 60 menit. 60 menit itu kan 1 detik itu 1 detik. 1 menit itu kan 60 detik. Nah, 60 kali 60 3.600 detik. Gitu. Nah, habis itu 1 kaki itu 12 inci, terus 1 kilometer itu 1000 meter per 60 menit. Jam itu 60 menit. Jadi kalau misalnya kita mau nyari dari kilometer ke menit, kilometer per jam mau jadi meter per menit, ya tinggal dikonversiin aja. Mengingat ya ini. Nah, kemudian ini juga nih seru, aritmatika sosial. Dimana kita punya untung rugi, nilai bunga tabungan, terus bunga tunggal, bunga majemuk, diskon dan pajak. Nah, ya ini basically kayak basic arithmetic lah ya. Ya namanya juga aritmatika sosial. Nah, kalau untung itu penjualan kurang pembelian dikali 100%. Kayak kalau apapun yang mau di iniin, kalau misalnya mau dijadiin persen itu dikali 100%, ya itu artinya dalam skala 100 gitu. Kemudian kalau rugi itu kebalikannya, pembelian dikurangi penjualan. Ya gitu deh. Intinya rugi itu kalau misalnya untungnya tuh minus gitu.